Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, serta diberikan keberkahan umur. Amin ya robbal alamin. Tujuan hidup manusia menurut Islam berdasarkan Al-Quran dan penjelasannya. Tujuan hidup manusia menurut Islam dapat dilihat dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intisari tanah, kemudian dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Nutfah itu kemudian dijadikan darah beku, lalu dijadikan mudghah, yang kemudian dijadikan tulang. Tulang ini kemudian dibalut dengan daging, yang kemudian dijadikan makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan hidupnya masing-masing setelah dilahirkan ke dunia. Tujuan hidup manusia menurut Islam turut tercantum dalam Al-Quran, yang juga turut menerangkan bagaimana seorang umat menemukan tujuan hidupnya. Bagaimana tujuan hidup manusia menurut Islam diterangkan dalam surah Al-Imran ayat 191, yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Saudaraku yang dirahmati Allah, adanya kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita membuat kita seringkali berpikir tentang apa tujuan hidup kita, mengapa kita diciptakan, mengapa kita ada di dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari pinggang anak-anak Adam keturunan mereka dan membuat mereka bersaksi dengan mengatakan, 'Bukankah aku Tuhanmu?' Mereka berkata, 'Ya, kami bersaksi untuk itu.' Seandainya Adam mengatakan pada hari pembalasan, 'Kami tidak mengetahui hal ini,' atau kamu berkata, 'Nenek moyang kamilah yang menyembah selain Allah, dan kami hanyalah keturunan mereka,' apakah Anda akan menghancurkan kami karena apa yang dilakukan oleh para pemalsu itu?" Saudaraku yang dirahmati Allah, dari ayat di atas jelas bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa semua manusia, hal pertama yang dilakukan adalah mengambil sumpah dari seluruh umat manusia, di mana mereka bersaksi tentang ketuhanannya. Sumpah ini menunjukkan fakta bahwa semua manusia disadarkan akan fakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan mereka dan mereka perlu mengingatnya. Apa ayat ini dan tindakan orang-orang selama sumpah, dan ketika mereka datang ke bumi ini, mereka tujuan utama keberadaan manusia dalam Islam, yaitu mengenal Tuhan atau mengakui keberadaannya adalah tujuan utama keberadaan manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku."
Dari ayat tersebut, jelas bahwa penciptaan manusia serta jin adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang Muslim menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia benar-benar menerima ketuhanannya yang sama seperti yang mereka lakukan pada sumpah yang diambil sebelum kelahiran mereka. Dengan demikian, semakin seorang Muslim menyembah Allah, semakin dekat dengannya dan makna keberadaan mulai muncul. Saudaraku yang dirahmati Allah, singkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing manusia kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepadanya dan mencari keridhoannya. Al-Quran dalam hal ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui cara-cara di mana seseorang dapat memenuhi tujuan ini untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi makna pada hidupnya. Alasan utama penciptaan kita adalah ibadah. Kita harus memenuhi tujuan hidup kita ini dengan mengikuti perintah Allah yang diberikan dalam Al-Quran. Cukup jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim setiap makhluk hidup ke dunia ini untuk tujuan tertentu. Tidak ada ketidakpastian bahwa kita harus kembali kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin bertanya kepada kita selanjutnya, apakah kita telah mencapai tujuan atau tidak. Dari penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mengenal dan menyembah Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa pesan Islam tentang kehidupan? Pesan untuk menentukan tujuan hidup yang sebenarnya terdapat dalam salah satu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini telah menjadi pesan yang terus-menerus disampaikan pada setiap nabi yang membuat kita selalu mengingat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat dengan mengatakan, sembahlah Allah dan jauhilah Tuhan-Tuhan palsu. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Apabila saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk dibagikan video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.